Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita renungkan pada hari ini, marilah saudaraku kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita, inilah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Ibrani pasal 11 ini mendefinisikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itulah, penulis daripada kitab ini menasehati orang-orang Ibrani yang mengalami berbagai penderitaan untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Meskipun mereka mengalami berbagai macam penderitaan yang disebabkan oleh karena imannya. Saudara yang terkasih, hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus bagaikan tunas yang baru, terus bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga hidup orang percaya berkenan kepada Allah dalam segala hal. Dan pandangannya terus mengarah kepada Allah, mengarah kepada Kristus Yesus. Terus berupaya berbuah melalui kesaksiannya, kesaksian hidupnya yang baik untuk memuliakan nama Tuhan dan mengalami kemenangan. Kita masih ingat seperti Henokh yang hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Selalu hidup akrab dengan Allah. Itu dia lakukan karena dia beriman kepada Allah. Sehingga hidupnya berkenan kepada Allah dan dia diangkat ke sorga. Jika kita baca dalam ayatnya yang kelima dari pasal yang ke-11 ini. Iman itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Memiliki iman adalah syarat mutlak untuk berkenan bagi Allah. Lalu saudaraku, iman yang bagaimana? Yaitu pertama, iman yang percaya bahwa Allah ada sebagaimana Dia ada. Dan yang telah hadir sebagai manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi manusia. Ini yang pertama. Dan kedua, harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang terkasih, manusia yang berdosa, yang mau mencari keselamatan dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan karena kebaikannya tetapi hanya oleh anugerah, pasti akan diberi upah, yaitu keselamatan kekal dan hidup kekal. Karena itu, pada hari ini kita diajak supaya
setiap kita yang percaya tetap beriman kepada Yesus Kristus, yang mana memberikan keselamatan bagi kita orang-orang yang mau percaya kepadanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam aktivitas kita satu hari ini, Tuhan Yesus selalu menyertai dan melancarkan apapun yang menjadi aktivitas kita dan kerinduan kita di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu kami rasakan, melawat hidup kami, menjagai hidup kami. Dan pada hari ini kami mau berserah ke tangan pengasihan Tuhan, di dalam melaksanakan apapun menjadi kegiatan kami satu hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu beserta kami, melindungi kami, dan melancarkan semua kegiatan kami dan kerinduan kami dalam satu hari ini. Firman-Mu Tuhan yang baru saja kami dengarkan, boleh kamu renungkan, sehingga firman-Mu menguatkan iman kami kepadamu. Dan kami mau beriman kepadamu Tuhan sepanjang hidup kami. Kiranya biarlah firman-Mu hidup dan tumbuh bahkan berbuah dalam pribadi kami yang selalu rindu dengan firman. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ampunkan dosa-dosa kami. Terima doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.